Halo semuanya, selamat datang di kelas statistika. Untuk statistika kali ini kita akan belajar mengenai counting dan probabilitas. Nah, counting dan probabilitas ini merupakan bagian dari bab 3. Nah, bab 3 ini terdiri dari 3 subbab, yaitu counting, kemudian probability atau probabilitas, dan conditional probability. Untuk subbab pertama yaitu counting. Nah, apa itu counting? Counting merupakan teknik menghitung banyaknya hasil berbeda yang diperoleh dari percobaan atau eksperimen. Nah, untuk lebih memahami tentang counting ini, sebagai contoh di sini, kita akan melempar koin. Nah, jika kita melempar koin, ada dua kemungkinan yang akan kita dapat, yaitu kita mungkin mendapatkan bagian depan koin atau head, atau bagian belakang koin, yaitu tail. Nah, sekarang sebagai contoh di sini, jika sebuah koin dilempar 3 kali, ada berapa banyak cara untuk mendapatkan? Pertama, tidak ada head. Yang kedua, satu head, dua head, dan tiga head. Nah, jadi dalam ini adalah contoh persoalan counting. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan tree diagram atau diagram pohon. Nah, di sini saya akan visualisasikan atau ilustrasikan contoh hasil dari lemparan pertama. Semisal kita lempar koin pertama dan kita mendapatkan bagian depan koin atau head. Kemudian koin kita lempar lagi. Nah, di sini kita lagi-lagi mendapatkan head. Kemudian kita lempar lagi untuk yang ketiga kalinya, kita mendapatkan head. Nah, ini adalah hasil lemparan koin atau salah satu hasil percobaan melempar koin sebanyak 3 kali. Kita catat ini sebagai hasil pertama, oke. Nah, sekarang kalau kita ulangi lagi, kita lempar koin pertama, kita mendapatkan head. Lemparan kedua juga mendapatkan head. Nah, ketiga kita lempar koinnya, kita mendapatkan tail. Jadi, hasil kedua yang mungkin kita dapat adalah head, head, dan tail. Nah, di sini kita ulangi. Lemparan pertama kita mendapatkan head. Lemparan kedua kita mendapatkan tail. Nah, lemparan ketiga kita mendapatkan head. Jadi, ini adalah contoh hasil pelemparan koin sebanyak 3 kali. Ini contoh hasil ketiga ya. Pertama kita mendapatkan head, lempar kedua kita dapatkan tail, dan lempar ketiga kita mendapatkan head lagi. Selanjutnya kita coba lagi lempar koin, dapatkan head, lemparan kedua mendapatkan tail, dan lemparan ketiga mendapatkan tail. Nah, jadi ini adalah yang disebut sebagai diagram pohon atau tree diagram. Jadi simulasi di sini lemparan pertama kita mendapatkan head, kemudian lemparan kedua kita bisa mendapatkan head ataupun tail. Nah, lemparan ketiga setelah mendapatkan head di lemparan kedua, kita kemungkinan bisa mendapatkan head atau bisa juga head, head, kemudian tail, atau bisa juga kita dapatkan hasil head, tail, kemudian head, atau lagi head. Nah, atau lemparan pertama kita mendapatkan head, lemparan kedua mendapatkan tail, dan ketiga mendapatkan tail. Nah, ini contoh hasil kalau lemparan pertama yang kita dapat adalah head. Kemudian kalau lemparan kedua kita bisa mendapatkan tail, kemudian head di lemparan kedua, dan lemparan ketiga mendapatkan head. Jika terus kita ulangi, ini adalah semua hasil yang kita dapat jika melempar koin sebanyak 3 kali. Nah, hasil lemparan koin sebanyak 3 kali dari diagram pohon kemudian kita satukan dalam bentuk tabel. Nah, jika sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali, maka akan terdapat 8 kemungkinan hasil. Di sini saya tulis kemungkinan pertama adalah head 3 kali, kemungkinan kedua adalah head 2 kali, kemudian tail, hingga kemungkinan ke-8 adalah tail sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan pertama, di mana jika sebuah koin dilempar 3 kali, ada berapa banyak cara? Jadi berapa banyak cara untuk mendapatkan tidak ada head, satu head, dua head, dan 3 head. Oke, sekarang kita lihat untuk menjawab pertanyaan pertama di sini, berapa sih hasil yang tidak ada head sama sekali? Nah, di sini yang tidak ada head hanya hasil ke-8 di sini, yaitu tail sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi, jawaban untuk pertanyaan pertama adalah ada berapa banyak cara untuk mendapatkan tidak ada head, yaitu sebanyak 1 cara. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ada berapa banyak cara untuk mendapatkan 1 head? Nah, di sini kita lihat dari hasil diagram pohon atau tree diagram tadi,
manakah hasil yang hanya menghasilkan satu head. Jadi di sini kemungkinan keempat ada head, tail, tail. Kemungkinan keenam ada tail, head, tail. Dan kemungkinan ketujuh adalah tail, tail, head. Jadi di sini terdapat 3 cara untuk mendapatkan satu head. Kemudian pertanyaan ketiga di sini ada berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 head. Kembali kita lihat ke tabel hasil pelemparan 3 Jadi ke tabel hasil pelemparan koin sebanyak 3 kali. Di sini kemungkinan kedua yaitu ada head sebanyak 2 kali. Kemudian kemungkinan ketiga di sini ada head, tail, dapat head lagi. Dan kemungkinan kelima yaitu tail, head, head. Oke, jadi banyaknya cara untuk mendapatkan 2 head sebanyak 3 cara. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat adalah ada berapa cara untuk mendapatkan 3 head. Ya, di sini 3 ya. Nah, satu-satunya mendapatkan 3 head adalah kemungkinan pertama. Jadi hanya ada satu cara untuk mendapatkan 3 head. Nah, jadi itulah contoh counting atau kombinatorika. Jadi pertanyaannya terkait dengan ada berapa banyak cara. Nah, ini salah satu contoh cara mendapatkan jawabannya dengan menggunakan tree diagram atau diagram pohon. Nah, dalam kombinatorika ini terdapat suatu prinsip, yaitu prinsip perkalian atau the multiplication principle. Jadi jika suatu pilihan terdiri dari 2 langkah, di mana langkah pertama dapat dilakukan dengan M cara dan langkah kedua dapat dilakukan dengan N cara, maka keseluruhan pilihan tersebut dapat dilakukan dengan M kali N. Oke, sebagai contoh. Nah, di sini pertanyaannya, jadi pertanyaan ini untuk menguji atau menggunakan prinsip perkalian dalam counting. Contoh di sini, jika kantin Fakultas Kelautan dan Perikanan memiliki 5 jenis kopi. Ini 5 jenis kopi yang berbeda ya, ada reguler, decafein, espresso, cappuccino, dan latte, serta 3 jenis kue pie yang berbeda, yaitu ada rasa apple, blueberry, dan cherry. Ada berapa banyak cara? Nah, di sini pertanyaannya ada berapa banyak cara? Ada berapa banyak cara berbeda Anda dapat memesan kopi dan sepotong pie. Nah, jadi seperti prinsip perkalian tadi, langkah pertama dilakukan dengan M cara berbeda, kemudian langkah kedua dapat dilakukan N cara berbeda, maka keseluruhan pilihan tersebut dapat dilakukan dengan M kali N. Nah, di sini pilihan pertamanya adalah 5 jenis kopi dan pilihan keduanya adalah 3 jenis pie. Jadi untuk mendapat pertanyaan counting atau kombinatorika ini, kita bisa menggunakan prinsip perkalian, di mana pilihan pertama yaitu 5 kalikan dengan banyaknya pilihan kedua yaitu 3. Nah, sebagai visualisasi di sini, tabel ini di atas ini menampilkan semua kombinasi kopi dan juga pie yang bisa kita pilih. Nah, banyaknya kombinasi di sini terdapat 5 dikali 3, 5 jenis kopi dikali 3 jenis pie, yaitu sebanyak 15 cara berbeda yang dapat kita pilih untuk memesan kombinasi kopi dan pie. Oke, contoh selanjutnya. Sebuah keluarga sedang merencanakan perjalanan ke 6 negara di Eropa. Oke, jadi ini ada 6 negara. Nah, ada berapa banyak cara berbeda mereka dapat menyusun perjalanan tersebut berdasarkan urutan kunjungan ke negara itu. Nah, di sini sedikit berbeda dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi akan mengunjungi 6 negara. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita bantu dengan tabel berikut ini. Oke, jadi akan mengunjungi 6 negara. Misalkan 6 negara yang dikunjungi tersebut adalah Italia, Spanyol, Prancis, Belgia, Belanda, dan Swiss. Andaikan di kunjungan pertama kita pilih akan mengunjungi Italia. Jadi di kunjungan pertama terdapat 6 pilihan cara pertama. Oke. Kemudian karena sudah mengunjungi Italia, maka pilihan kunjungan negara di kunjungan kedua hanya tersisa 5 negara. Jadi yang tersisa adalah Spanyol, Prancis, Belgia, Belanda, dan Swiss. Nah, ini karena Italia sudah dikunjungi, maka pilihan kunjungan kedua tersisa 5 negara. Oke, selanjutnya di kunjungan ketiga yang tersisa hanya 4 negara saja. Misalkan di kunjungan kedua di sini kita mengunjungi Swiss, maka di kunjungan ketiga
hanya terdapat 4 pilihan saja. Nah, misalkan kita pilih kunjungan ketiga di sini adalah apa di sini? Prancis. Oke. Maka di kunjungan keempat sisa pilihannya adalah sisa 3 pilihan. Begitu terus hingga kunjungan keenam yang menyisakan 1 pilihan. Sesuai dengan pertanyaan di sini adalah ada berapa banyak cara berbeda mereka dapat menyusun perjalanan. Nah, jadi di sini pilihan pertama atau kunjungan pertama terdapat 6 pilihan, kunjungan kedua terdapat 5 pilihan, kunjungan ketiga terdapat 4 pilihan, sampai kunjungan keenam tersisa 1 pilihan. Sesuai dengan prinsip perkalian, maka kita kalikan banyaknya pilihan pertama, kemudian banyaknya pilihan di pilihan kedua dikalikan hingga ke-6. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah sebanyak 720 cara berbeda yang mereka dapat menyusunnya. Nah, di sini bentuk perkalian seperti ini. Jadi 6 kemudian dikalikan 5, 4, 3, 2, dan 1 disebut sebagai faktorial. Misal kalau kita punya 3 faktorial, maka 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi nilainya menurun 1 poin. Nah, ini disebut sebagai faktorial. Kita akan memerlukan nilai faktorial ini untuk menghitung kombinasi dan juga permutasi. Oke, untuk permutasi akan saya jelaskan dalam video selanjutnya.